وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Sekalian jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Demikian juga senantiasa kita bersalawat pada diri Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan juga tercurah pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita melanjutkan membacakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, masih pada bab sifat salat. Dan pada malam ini kita akan mulai membacakan hadis yang ke-293. Wa'an Wa'il bin Hujr qal, dari Wa'il bin Hujr, dia berkata, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadrihi, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sadrihi, kemudian beliau meletakkan di dadanya. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Dalam riwayat yang lain juga dari Wa'il bin Hujr, ya, beliau mengatakan tentang sifat meletakkan tangan atau sifat sedekah. Beliau mengatakan, "Tsumma wada'a yadahu yumna 'ala dhahrihi kaffaihi yusra warrasqi was-sa'idi." Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya atau di atas pergelangan tangan atau di atas tangan, ya. Dalam hadis ini Wa'il bin Hujr menceritakan tentang di antara sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersedekah.
Hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya ala yadihi yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya, ya, di atas dadanya. Dalam pembahasan ini ada dua hal. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, yang pertama. Yang kedua, meletakkan setelah bersedekap, meletakkan tangan di dada. Nah, ada berapa hal, ya, tentang sedekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diceritakan oleh Wa'il bin Hujr, ya, wada'a yadayhi yumna ala dhahri kaffayhi, beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, di atas punggung tangan kiri. Punggung mana punggung tangan kiri? Hah? Itu punggung tangan kiri, ya, itu lengan. Punggung tangan kiri itu ini, ya, punggung tangan kiri. Nah, kemudian warasqi itu di mana? Pergelangan. Ini pergelangan. Kemudian wasa'ili atau di lengan, ini tadi, ya. Itu bentuk yang pertama adalah al-wad', meletakkan. Ya, meletakkan itu seperti ini, ya. Kalau meletakkan, nanti ada hadis yang lain menyebutkan menggenggam. Kalau meletakkan seperti ini di dada, jadi seperti ini. Atau, ya, warusqi di pergelangan, warusqi di pergelangan, meletakkan juga. Jadi kalau di punggung di sini, ya kan, pisah dari di sini. Ya, namanya punggungnya di sini. Makanya dulu biasa kalau kita melihat orang salat begini, kelihatan begini, ya. Atau di perusni, di pergelangan, atau bersama ini di lengan, ini lengan, ya. Jadi ada tiga tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wada', meletakkan. Yang pertama di punggung tangan, yang kedua di pergelangan, yang ketiga di lengan, ya. Cara yang kedua adalah juga dari Wa'il bin Hujr, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i, bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati, ya, qabda bi yaminihi ala shimalihi, ya, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya, ya. Berarti jari-jari tangan melingkari. Kalau melingkari tadi dalam hadis 3
Yang mana dulu? Yang mana dulu? Melingkari punggung tangan. Ini melingkari tangan kanan melingkari punggung tangan kiri. Itu cara kedua. Nah, yang kedua, tangan kanan melingkari apa? Ya, kan ini zahri. Melingkari punggung. Kemudian melingkari arus. Ya, arus. Lurus dilingkari begini. Kemudian lengan. Jadi melingkari. Jadi tiga. Yang pertama, meletakkan tangan kanan, cara sedekapnya. Cara sedekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, dikeluarkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di dhahri, di punggung tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di pergelangan, kemudian yang ketiga meletakkan tangan di lengan. Itu yang pertama. Cara yang kedua juga dari Wa'il bin Hujr dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i, itu beliau melingkarkan tangan kanannya pada apa? Tangan kirinya. Tangan kiri yang dimaksud adalah yang pertama di punggungnya, yang kedua di pergelangannya, yang ketiga di lengannya. Itulah dua cara bersedekah. Di luar dari itu maka tidak ada dalilnya. Oleh karenanya kalau Anda melihat orang meletakkan tangannya di situ, ada juga orang Ustaz meletakkan tangannya di situ. Tanya saja, ada nggak dalilnya yang pernah baca? Karena yang kita baca, kalau bukan meletakkan tangan kanannya di punggung tangan kirinya, beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di pergelangan atau di lengannya. Nah, kalau ada orang yang meletakkan di sikunya, atau melingkarkan jari-jarinya di sikunya, ditanya mana dalilnya, kan? Atau biasa di sini mana? Ada orang salat itu begini. Seperti orang yang kedinginan. Ditanya saja mana dalilnya. Kalau ada dalilnya, sahih atau tidak? Karena tidak pernah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat meletakkan tangannya ketika bersedekah itu di siku atau di atas di siku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah meletakkan bersedekah seperti itu, disebutkan dalam hadis ini adalah wada'a yadahu yumna ala yadihi yusra ala sadrihi, di dadanya. Oleh para ulama berbeda di dalam cara meletakkan tangan, apakah di dada? Yang pertama, meletakkan di dada berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis ini di dada. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i. Di dada begini. Di dada. Di dada. Nah, yang kedua, pendapat Imam Malik dan juga merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad, mengatakan bahwa di bawah dada, di atas pusat. Di sini. Jadi di bawahnya dada, di atasnya pusat, berarti di sini. Yang pertama bisa begini, kan kalau di dada tadi begini, satu punggung.
dua pergelangan, tiga ini, ya. Kemudian di bawahnya dada, di atas pusar, satu, ya, satu. Ini pendapat Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Ahmad dan pendapat siapa? Imam Malik. Kemudian satu, dua, nah, tiga. Kalau dipegang berarti begini, dua, tiga. Nah, di bawah dada, di atas pusar. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan meletakkan di bawah pusar. Ya, di sini, di bawah pusar, ya. Boleh begini, boleh begini, ya, ada begini. Tapi ada riwayat Imam Malik juga tidak apa-apa lurus, ya, lurus begini, tidak sedekap, lurus. Nanti ada di muka, ya. Nah, kalau anda pernah, itu pendapat Imam Malik dan itu biasa dipegang oleh orang-orang Syiah, lurus saja, tidak sedekap, lurus. Ada riwayat Imam Malik, tapi kita mengambil riwayat-riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap. Apakah sedekapnya melingkarkan jari tangannya di tangan kiri atau meletakkan? Ya, dua, ya, dua sifatnya, meletakkan atau melingkarkan. Imam Abu Hanifah mengatakan di bawah pusar, ya. Kemudian satu riwayat Imam Ahmad boleh memilih karena tidak ada dalil yang menguatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada riwayat-riwayat yang lain, nah, kecuali satu riwayat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di dadanya, ya, di dada. Jadi antara dada pusar silakan, di pusar silakan, boleh juga, ya. Di bawah pusar juga boleh, ya. Di atasnya, ya. Pokoknya antara dada dan pusar lah meletakkannya, ya, ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ubadah bin Samit, qala, dari Ubadah bin Samit, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an, yakni Al-Fatihah. Nah, kemudian wa fi riwayat Ibnu Hibban wa Daraqutni, la yujzi salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni, dikatakan bahwa la yujzi, tidak diberi pahala salat la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab, yang di dalamnya tidak dibaca Fatihatul kitab, jadi tidak diberi pahala. Nah, wa bi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allakum takra'una khalfa imamikum, barangkali kalian membaca, maksudnya Al-Quran, khalfa imamikum, di belakang imam kalian. Qulna na'am, ya, kami berkata benar, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab, jangan kalian membaca di belakang imam kecuali Fatihatul kitab, ya, pembuka kitab, yakni surah Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, ya. Nah, hadis selanjutnya ini memberikan penjelasan akan wajibnya orang yang salat membaca surah Al-Fatihah, ya. Surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Di dalam hadis ini
Oleh karena makna-makna Al-Quran itu merujuk kepada makna-makna yang dikandung di dalam surah Al-Fatihah. Ya, di dalam surah Al-Fatihah ada pujian, Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Al-Quran itu banyak pujian, ya. Dan di Al-Fatihah ada pujian. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu banyak perintah-perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada apa? Ada perintah beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu banyak berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, di dalam surah Al-Fatihah itu ada kabar gembira. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jalan ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Itu yang diberi nikmat. Ada juga ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Di dalam surah Al-Fatihah itu kita justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari jalannya orang-orang yang durhaka. Siapa mereka? Al-Maghdub. Siapa Al-Maghdub? Ya, yakni orang-orang Yahudi yang mereka mempunyai ilmu tapi tidak dia realisasikan dengan ilmunya, tidak dia realisasikan ilmunya, tidak amalkan dia ilmunya. Mereka berilmu tapi mereka beribadah dengan tanpa menggunakan ilmu yang mereka dapati. Ada juga orang-orang yang atau orang yang tersesat, yakni orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, ya, yakni orang-orang Nasrani. Nah, sehingga kita dilarang mengikuti mereka. Nah, itu kenapa dia disebut Ummul Quran. Surah Al-Fatihah juga itu disebut dengan Fatihul Kitab. Kenapa demikian? Karena surah Al-Fatihah ini pembuka kitab suci. Ya, mushaf dimulai dengan surah Al-Fatihah. Ya, ada enggak mushaf yang tidak dimulai dari surah Al-Fatihah? Tidak ada kan? Tidak ada. Dan para sahabat itu memulai menulis mushaf di kitab-kitab induk mereka itu dengan surah Al-Fatihah. Oleh karenanya surah Al-Fatihah itu disebut Fatihul Kitab. Jumhur ulama ya sepakat tentang wajibnya membaca surah Al-Fatihah bagi imam. Ini pertama ya. Jadi para imam itu diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, diwajibkan bagi orang yang salat sendiri apa? Membaca surah Al-Fatihah. Dan bagi seorang imam yang mengimami salat baik jahar maupun sir, dan orang yang salat sendirian baik salatnya jahar maupun sir dan tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Karena tidak ada salat, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau bi Ummil Quran. Tidak ada salat. Jadi tidak, maksudnya tidak sah salatnya. Kemudian bagi para ulama berbeda pendapat bagi makmum. Ya, bagi makmum tadi di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur makmum, la'allakum tajra'una khalfa imamikum. Ya, apakah kalian membaca
imam kalian? Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, nah, benar. Nah, lalu la taf'aluna illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian melakukannya kecuali membaca Fatihatul Kitab. Para ulama berbeda pendapat apakah seorang makmum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Ya. Mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajibnya ya seorang makmum membaca surah Al-Fatihah baik dia bermakmum pada saat imam menjaharkan bacaannya atau imamnya mensirkan bacaannya. Maksudnya salat jahar itu adalah subuh, maghrib, isya, salat Jumat karena dijaharkan. Nah, salat yang sir adalah salat zuhur dan asar. Kelima waktu ini ya termasuk di dalamnya salat Jumat itu ya kalau disirkan wajib makmumnya wajib membaca membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Kalau dijaharkan juga seperti itu. Dan pendapat ini itu merupakan pendapat Imam Syafi'i ya, dan merupakan pendapat Ibnu Abbas, juga merupakan pendapat Ubadah bin Samit yang merawikan hadis ini bahwa wajib bagi makmum membaca surah Al-Fatihah ya ketika dia bermakmum pada salat sir maupun jahar, dikecualikan jika imam sudah ruku dia datang ya, misalnya imamnya sudah ruku makmumnya baru datang terlambat, tidak sempat lagi dia membaca Al-Fatihah langsung ruku, nah itu dikecualikan itu ya. Nah ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Nah, kemudian pendapat yang kedua, wajibnya seorang makmum ya, membaca surah Al-Fatihah pada salat sir ya, yang salat zuhur, salat asar, dan tidak pada salat jahar ya. Kalau imam mengeraskan bacaannya itu tidak wajib, hanya wajib pada salat sir. Pendapat ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i yang terdahulu ya. Kalau tadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa wajib seorang makmum membaca surah Al-Fatihah baik salat sir maupun jahar, itu adalah pendapat qaul jadidnya, pendapat yang terbaru. Tapi pendapat terdahulu Imam Syafi'i, karena sudah ada pendapat barunya maka tidak dipakai pendapat terdahulu yang dulunya ya, bahwa kalau salat sir dia wajib membaca, makmum wajib membaca, tapi kalau salat jahar tidak wajib. Dan ini merupakan juga pendapat Imam Ahmad ya. Imam Ahmad berpendapat seperti itu juga, bahwa kalau salat sir ya maka makmumnya wajib membaca surah Al-Fatihah, tapi kalau salatnya salat jahar maka makmumnya tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah pendapat para ulama Hanafiyah yang mengatakan makmum itu wajib diam baik dalam salat sir maupun salat jahar. Maksudnya tidak perlu membaca surah Al-Fatihah ya, wajib dia ikuti imam saja ya, apa yang dilakukan imam itu yang dilakukan. Yang mana pendapat yang dirajihkan? Pendapat yang dirajihkan itu adalah bahwa seorang makmum wajib membaca surah Al-Fatihah baik imamnya kuatkan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis-hadis ya, dari Rasulullah SAW, tidak adanya salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, baik dia imam maupun dia makmum.
karena surah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun, ya, rukun daripada salat. Nah, oleh karenanya maka kita sebagai makmum, ya, jika salat bermakmum pada imam, kita wajib membaca surah Al-Fatihah, baik makmumnya menjaharkan bacaannya maupun baik imamnya menjaharkan bacaannya maupun mensirkan bacaannya. Saya kira ini talim kita pada malam hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, misalnya ada orang yang dia sudah 2 tahun berturut-turut tidak melakukan sholat, kemudian dia ingin bertaubat. Terus apakah dia harus mengganti sholatnya selama 2 tahun itu atau gimana? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang kelupaan sholat isya, kemudian nanti setelah sholat subuh baru dia ingat? Apakah dia harus mengkodoknya ataupun waktu isya kembali di hari selanjutnya kemudian dia mengganti atau bagaimana? Yang pertama, orang yang bertobat tidak mengqada salat, karena hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kita diperintahkan mengqada puasa, tidak diperintahkan mengqada salat, ya. Jadi dia tidak mengqada salat. Dia bertobat, cukup bertobat karena waktu sudah meninggalkan salat, kemudian dia lagi tidak meninggalkan salat, ya. Dia bertobat dan benar-benar tobat dan tidak ada pada salatnya. Yang ada itu mengqada salat yang terlupa. Nah, ya, misalnya dia lupa salat isya, nanti setelah subuh baru dia ingat, maka dia laksanakan ketika dia ingat, ya. Setelah salat atau ketiduran, dia maghrib ketiduran, dia pikir sudah selesai salat, nanti zuhur, selesai salat zuhur baru dia ingat, rupanya dia belum salat isya. Pokoknya orang yang lupa salat, dia mengerjakan salat yang dia tinggalkan ketika dia ingat, ya. Dan karena ini merupakan zawatul asbab, ya, salat yang dikerjakan karena ada sebabnya, maka tidak mengapa dikerjakan di waktu-waktu terlarang, ya, karena dia zawatul asbab. Kalau misalnya nanti setelah asar baru dia ingat, segera dia laksanakan. Katanya tidak boleh ada salat setelah asar. Boleh salat karena ada sebabnya. Yang tidak boleh salat itu kalau tidak ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena dia lupa salat, ya, melaksanakan salat isya, nanti habis salat asar atau selesai salat subuh dia ingat. Karena salat yang terlupa itu adalah dilaksanakan ketika dia ingat. Baik, saya kata demikian. Kita tutup tali kita dengan bersama-sama membaca doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين